menjelaskan tentang pengertian FPB dan KPK. KPK dalam matematika merupakan kelipatan persekutuan terkecil, sedangkan FPB adalah faktor persekutuan terbesar. Untuk mencari KPK adalah dengan memilih kelipatan terkecil dari dua bilangan yang ditanyakan. Sedangkan untuk mencari FPB yaitu dengan memilih faktor terbesar dari dua bilangan yang ditanyakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan asli yang hanya memiliki dua faktor, yaitu bilangan itu sendiri dan satu. Contoh bilangan prima dapat kita lihat dari media tersebut. Contoh bilangan prima dari angka 1 sampai 10 itu ada 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Angka 2 merupakan satu-satunya bilangan genap yang merupakan bilangan prima, dikarenakan angka 2 hanya memiliki dua faktor saja, yaitu 2 bisa dibagi oleh 1 dan habis dibagi oleh 2. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau melanjutkan materi sebelumnya yang telah dijelaskan tentang bilangan prima. Nah, sekarang kita masuk pada materi faktorisasi prima. Nah, perlu kita mengetahui bahwa faktorisasi prima itu adalah menguraikan bilangan menjadi perkalian faktor-faktor prima. Nah, atau dapat kita artikan sebagai hasil perkalian pada suatu bilangan. Nah, bisa kita ambil contohnya yaitu angka 12. Nah, untuk mencari faktor primanya, kita uraikan atau kita jabarkan lagi yang 12 ini. Nah, 12 ini kita bagi ke angka 2. 12 dibagi 2 hasilnya sama dengan 6. Nah, 6 ini dibagi dengan 2 hasilnya jadi 3. Itulah faktorisasi primanya. Bisa kita simpulkan bahwa faktorisasi prima 12 sama dengan 2 kali 2 kali 3. Hasilnya sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 sama dengan 4 kali 3 sama dengan 12. Oke, selanjutnya soal yang kedua, kita mencari faktorisasi prima dari 18. Nah, 18 ini dibagi dengan 2, hasilnya itu 9. Taruh di sini. Setelah itu 9 ini kita bagi lagi ke angka 3. Hasilnya jadi 3. Nah, bisa kita simpulkan dari 18 ini yaitu 2 dikali 3 dikali 3. Artinya 2 dikali 3 kuadrat sama dengan 2 dikali 9 sama dengan 18. Selanjutnya, kita akan membuat beberapa contoh soal dari beberapa penjelasan tadi. Nah, sini saya sudah menyiapkan beberapa soal. Yang pertama itu ada 36 dan 48. Contoh yang pertama yaitu 36 dan 48. Nah, di yang pertama saya akan menjelaskan bagian 36-nya. Di sini untuk penyelesaiannya kita dapat melihatnya 36 dibagi 2 itu dapat dihasilkan menjadi 18. Lihat. Selanjutnya 18 ini dapat dibagi habis lagi nih dengan angka 2. 2 dikali 9. Dan yang terakhir, 9 ini dapat dibagi habis oleh 3 dikali 3. Sekarang pada bilangan ke-48.
48 ini dapat dibagi habis oleh 2 dikali dengan 24. Ini masih bisa dibagi habis ya. Kita lanjut lagi dengan 24 dibagi 2, hasilnya sama dengan 12. Kita lanjut lagi, 2 dikali dengan 6, hasilnya sama dengan 12. Lanjut lagi, angka 6 ini dibagi lagi dengan 2 dikali dengan 3. Nah, begini cara menghasil dari pohon faktornya. Nah, setelah itu, untuk mencari faktorisasi bilangan terbesarnya, kita dapat simpulkan bahwa 36 dan 48 ini ya, yaitu ada 36 nih, ada 2, 3, 3. Nah, berarti 2 pangkat 2, 3, dan 3 pangkat 3. 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Nah, pada bilangan ke-48 ini ada 2, 1, 2, 3, 4 angka 2 yang dimana merupakan 2 pangkat 4 ini dikali dengan 3 karena hanya 1 angka 3 nya di sini. Nah, hasilnya di sini, hasil dari faktorisasi bilangan terbesarnya di sini adalah 2 pangkat 2 dikali 3. Kenapa demikian? Karena angka 2 pangkat 2 dan 3 ini merupakan angka terkecilnya. Hasilnya ini adalah 12. Hasil dari faktorisasi bilangan 36 dan 48 adalah 12. Nah, kita akan lanjut ke soal nomor 2. Kita ambil contoh angka 28 dan 32. Angka yang pertama itu angka 28. Kita tempel di sini ya teman-teman. Angka 28. 28 itu akan habis dibagi 2 dan hasilnya akan menjadi 14. 28 bagi 2 sama dengan 14. 14 itu akan habis dibagi jika 2 dikali 7. Ya teman-teman. Nah, 7 itu kan tidak dapat dibagi lagi. Jadi kita akan berhenti sampai di sini saja. Kita akan lanjut ke angka nomor 32. 32 akan habis jika 2 dikali 16. 2 dikali 16 kan hasilnya 32. Terus selanjutnya 16 akan kita bagi 2 lagi dan hasilnya 8. 8 masih bisa kita bagi ya teman-teman. Kita bagi 2 lagi dan hasilnya dapat 4. 4 ini masih bisa kita bagi ya teman-teman. Kita bagi menjadi 2 dan hasilnya 2. Nah, setelah itu kita akan mencari faktor persekutuan terbesar dari 28 dan 32. Kita tulis di sini 28 32. 28 kita ambil duanya ada 1, 2 berarti 2 pangkat 2
kali 7 banding 4. Nah, selanjutnya angka 32 kita hitung ada berapa duanya? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 32 itu sama dengan 2 dipangkat 5. Jadi faktor persekutuan terbesar dari 28 dan 32 itu kita ambil dari faktor yang pangkatnya paling kecil, yaitu 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 bisa kita dikalikan, yaitu hasilnya 4 teman-teman. Jadi faktor persekutuan terbesar 28 dan 32 hasilnya adalah 4. Terima kasih. Nah, sekarang kita akan mencari KPK. KPK itu kan kelipatan persekutuan terkecil. Nah, sekarang kita mencari kelipatan dari 2 dan 4. Nah, kalau kelipatan dari 2 itu, yaitu 2, 4, 6, 8, 10. Dan kalau kelipatan 4 itu 4, 8, 12, 16, 20. Nah, dari kelipatan 2 dan 4 yang sama itu adalah 4, 8, 4, dan 8. Nah, kan seperti yang sudah diketahui KPK itu yang terkecil. Nah, dari yang sama ini 4 dan 8, yang paling kecil itu adalah 4. Jadi KPK dari 2 dan 4 itu adalah 4. Prima dari 6 dan 8. Di sini sebagai contohnya 6. Kita akan membaginya ke 2. 6 dibagi 2 hasilnya 3. Dan selanjutnya 8 dibagi 2 hasilnya itu ada 4. Terus 4-nya kita bagi 2 lagi. 4 dibagi 2 hasilnya 2. Sehingga faktor prima dari 6 itu ada 2 dan 3. Sedangkan faktor dari prima dari 8, 2 dikali 2 dikali 2. Dan faktor primanya itu bisa dapat kita tulis seperti 6 sama dengan 2 dikali 3, dan faktor dari 8 itu adalah 2 dikali 2 dikali 2. 2 sehingga kita bisa mempangkatkannya jadi 3. 2 pangkat 3. Dari kedua faktor tersebut yaitu 6 dan 8 kita menemukan satu bilangan yaitu 2. Faktor 2 yang terbesar adalah 2 pangkat 3. Faktor 3 adalah 1 diambil dari nilai 3. Sehingga dapat KPK dari 6 dan 8 itu yaitu 2 pangkat 3 dikali 3 sama dengan 24. Jadi KPK dari 6 dan 8 itu adalah 24. Baiklah teman-teman, di sini saya akan melanjutkan materi saya, yaitu mencari KPK dari angka 12, 16, dan 24. Nah, yang pertama itu kami akan melakukan common faktor angka 12. Yang pertama itu ada angka 12. Lalu angka 12 ini dapat dibagi dari angka terkecil terlebih dahulu yaitu 2. Lalu 12 dibagi 2 itu dapat 6. Nah, kemudian 6 ini dapat dibagi 2 lagi menjadi 6 itu 6 dibagi 2 itu 3.
Jadi kita dapat menulis faktor dari 12 yaitu ada 2 pangkat 2 dikali 3. Kemudian kita mencari pohon faktor dari angka 16. Ada 16. 16 kita dapat dibagi 2 menjadi 8. Lalu 8 itu bisa dibagi 2 lagi menjadi 4. Kemudian 4 ini bisa dibagi 2 lagi menjadi 2. Seperti ini ya teman-teman, sudah habis dibagi. Kemudian kita akan mencari pohon faktor dari angka 24. Ada 24. 24 itu dibagi 2 menjadi 12. Kemudian 12 itu dibagi 2 lagi menjadi 6. Seperti ini ya teman-teman, sampai tidak bisa dibagi lagi. Kemudian 3 itu tidak bisa dibagi lagi ya teman-teman. Yang saya jelaskan tadi itu dari angka 12. Kemudian di sini saya akan membuat faktor dari 16, yaitu 2. Karena 2-nya ada 4, jadi 2 pangkat 4 ya teman-teman. Kemudian yang 24 ada 2-nya ada 1, 2, 3 dan dikali 3. Nah, dari sini teman-teman kita dapat menyimpulkan KPK dari 12, 16, 24 dari bilangan prima. Kita dapat menentukan bilangan prima dari sini, yaitu KPK dari 12, 16, dan 24 ialah ada faktor prima 2 dan 3. Nah, di sini kita dapat melihat faktor yang paling besar ya teman-teman, agar mendapat hasil KPK dari angka tersebut, yaitu angka yang terbesar antara 2 pangkat 4 dan 2 pangkat 2, yaitu 2 pangkat 4. Ini kan teman-teman tidak ada, karena sama-sama faktornya tidak ada yang lebih besar, jadi kita tulis 3. Seperti ini ya teman-teman, gak ada pangkatnya. Jadi hasil KPK-nya dari 12, 16, 24 yaitu 2 kali 2 kali 2 kali 2, yaitu 2 pangkat 4 dikali 3 ya teman-teman. Jadi 2 kali 2 itu 4, 4 kali 2 itu 8, 8 kali 2 16, dan 16 kali 3 itu 48. Jadi kita dapat simpulkan bahwa KPK dari 12, 16, dan 24 itu yaitu 48 ya teman-teman. Baiklah teman-teman, sekian dari hasil KPK yang saya jelaskan dari angka 12, 16, dan 24. Terima kasih. Di sini ada membuat media pembelajaran mengenai operasi bilangan bulat yang terbuat dari stick es krim seperti ini contohnya. Anak, sekarang ibu akan membuat contoh yang kedua. Kita masuk contoh yang kedua, yaitu pengurangan. 6
6 dikurang 6 dikurang 4 sama dengan soal minus lagi, contoh soalnya minus 7 dikurang dengan R2.